Nyawa, sebuah program dari Andal Indonesia yang mendalami kisah manusia di balik karya ciptanya. Halo, selamat datang di Nyawa, program terbaru Andal Indonesia bersama gua Timothy Oroh. Banyak karya hebat anak bangsa dan Andal Indonesia tertarik untuk menggali kisah yang dilalui seorang kreator sebelum menciptakan sebuah karya. Karena kami percaya karya hebat biasa bermula dari kisah hebat penciptanya. Itulah kenapa kami namakan program ini Nyawa. Dan untuk episode perdana ini gue berkesempatan untuk ngobrol dengan seseorang yang masih sangat muda tapi karya-karyanya wah udah fenomenal banget. Mulai dari generasi 90-an, terutama NKCTHI-nya kemarin. Halo Marcella. Halo, FP. Kita panggilannya Cecel. Ya teman lama gue dan sekarang gue. Oh gitu ya. Gitu. Gimana Tim, gimana? Gue pengen banget ngobrol sama lu tentang karya baru lo yang padahal karyanya belum keluar, follower Instagramnya udah berapa? Alhamdulillah beli. Oh gitu ya, karena beli ya. Oh jadi itu ternyata rahasianya teman-teman. Beli, enggak lah, enggak mungkin lah. Kayak judul bukunya. Tapi itu dia maksudnya yang bikin gue kagum banget, Cel, dari semua yang lo kerjakan dari generasi 90-an. Dan semuanya terutama sih NKCTHI ya. Followers buku lo padahal udah mencapai 1 juta lebih. Plus yang karya terbaru lo ini KTBB, kamu terlalu banyak bercanda. Itu tuh belum keluar loh bukunya, followersnya tuh udah 90 ribu. Artinya gue bukan ngomong angkanya ya, tapi maksudnya yang gue suka tuh impact yang lo bikin tuh segitunya, Cel. Gitu, makanya kenapa tadi gue bilang ini sebuah kebanggaan. Episode perdana dari dalam itu kita bisa ngobrol sama lu. Akhirnya kita ngomong serius ya. Sebelumnya gak pernah serius ya. Iya, kenapa? Coba lu bisa kasih tahu nggak? Hidup dibecandain mulu. History kita. Jadi ya buat teman-teman yang pengen tahu cara gue kenal dari sama Cecel adalah gue dulu senior dia di gue anak magang di Global Agency ya. Iya. Dan gue suka ngerjain Cecel. Gue dulu ketawa mulu di kantor. Terus dia adalah segeng populer di kantor. Kelihatannya udah kerjanya udah belasan tahun nih kelihatannya. Kelihatannya. Cuman agensi itu nih kayak geng ini udah belasan tahun gitu. Jadi gue agak suka di prolog. Cuma gimana kok prolog ya kayak diolok ya. Tapi mereka yang nemenin gue makan siang gitu. Mereka jahat tapi baik gitu. Ini jadi kita akhirnya ketemu lagi. Punya hubungan khusus sebenarnya nih. Lo lihat gue udah punya karya sekarang. Iya, gue kaget banget. Pertama kali, terutama generasi 90-an kemarin ya, dulu banget. Hah, ini nih Cecel kantor. Iya bener, malu. Kita malu banget kan kayak tahu gitu nggak kita kata-katain dari dulu lebih ngetop sekarang dari kita. KTBB, kamu terlalu banyak bercanda. Ini sebenarnya kalau yang sudah baca NKCTHI itu kan tentang anak yang bernama Awan, 27 tahun, mengirim surat ke masa depan karena ketakutannya akan menjadi orang yang dia benci suatu hari nanti gitu. Dan ini adalah prequelnya. Oh, prequel justru. Ini bukan sequel, ini mundur. Mundur karena setelah buku ini rilis, orang tuh responnya menurut gue tuh positif, tapi jadinya agak beban jadi bagi gue. Karena kayak wah gila nih tenang banget. Isinya tuh menyembuhkan dan lain-lain. Ya itu komen-komen yang itu hal baik. Cuma bagi gue takut nggak jejak nih ke bumi karena itu terlalu meninggikan banget responnya. Dan akhirnya gue pengen ngasih tahu kalau sebenarnya si Awan ini juga manusia, dia nggak setenang di NKCTHI selalu setenang itu. Gitu. Jadi ini kayak apa bisa dibilang kayak secretnya Awan. Iya, jadi sebenarnya ya dia sama kayak yang lain sampai dia nyampe ke titik berdamai di NKCTHI ada fase gelap dia yang dia nggak pernah tunjukin ke orang. Jadi semua 1 juta followers dan mungkin lebih banyak lagi orang yang membaca NKCTHI ini nggak tahu nih sebenarnya sisi Awan yang belum tahu. Makanya kalau dipikir dari jarak buku ini rilis kan dekat banget ya. Jadi Oktober itu rilis NKCTHI, November tuh gue udah mengumumkan gue akan mengeluarkan buku lagi. Gitu ya, secepat itu. Sebulan waktunya. Jadi memang karena bagi gue itu agak jadi beban karena aduh kok orang nganggapnya jadi kayak
apa ya gue nyebutnya apa aliran atau apa yang orang datang ke gue tuh bisa nangis gitu. Iya gue kalau misalnya Insta story lu, screen capture kisah-kisahnya tuh, tapi emang segitunya berarti ya. Segitunya responnya, misalnya ada orang membatalkan bunuh diri, ada orang yang akhirnya dipeluk ibunya seumur hidup nggak pernah dipeluk karena buku ini, karena gue itu positif. Cuma takutnya gue sebagai penulis gue jadi nggak jejak ke bumi nih, jadi gue pengen menampilkan proses sebelum dia sampai bisa berdamai seperti itu, apa aja sih yang dilewatin oleh Awan. Akhirnya di KTBB inilah ditampilkan sisi gelapnya dia. Jadi itu alasan, karena gue mau nanyain itu sih, apa alasan lu, motivasi atau kayak background yang bikin lu menulis KTBB ini, berarti itu tuh? Ya lu itu, rasanya itu gue nggak pernah memplanning ini sampai sebesar ini ya. Menurut gue ini besar banget gitu. Oh banget ya. Kalau dari generasi 90-an menurut gue itu aja udah besar. Ini bisa dibilang 2 kali lipat responnya. Oh serius? Jadi ya buku ini 5.000 habis dalam 6 menit. Dan 10 titik buku di toko buku semua kosong dalam waktu 2 jam. Dan itu orang ngantri-ngantri sebelum toko buku itu buka. Dan itu kan bagi gue aneh ya, kayak ya lo tau gue kayak gimana lah dulunya gitu ya, bercanda-bercanda doang. Terus tiba-tiba gue ada di posisi yang gue gak dipersiapkan untuk menghandle ini semua gitu. Ini rasanya besar banget untuk anak yang gak punya ekspektasi kayak gue. Jadi ya akhirnya gue putuskan, oke, kayaknya orang perlu melihat sisi yang lebih manusiawi daripada NKCTHI, dari KTBB. Dengan harapan supaya mereka sadar bahwa ya maksudnya semua yang sangat hebat yang terjadi di NKCTHI itu ada prosesnya gitu kan. Oh bagus banget. Terutama yang gue suka karena mungkin generasi kita sekarang ya Cal, kayak entah bagaimana diajar secara langsung maupun nggak langsung, diajar buat kayak semua tuh lu ya instan, cepet gitu-gitu, bahwa ternyata kebesaran Awan di NKCTHI aja tuh sebenarnya ada prosesnya, dan sebenarnya prosesnya gelap lah istilahnya. Ya oke lah, bukan dark yang gimana, tapi sisi gelap dan terang itu kan semua, itu hal yang pasti dimiliki semua orang kan. Cuma ada orang yang lebih menonjolkan sisi gelapnya ke permukaan, ada yang lebih menonjolkan sisi positifnya. Itu gak ada yang salah, cuma gue pengen nampilin dua-duanya nih. Nice. Gitu. Ini gue baca di halaman pertama KTBB. Ini ada kutipan yang gue suka banget sih, dan mungkin gue rasa kayak kita bisa mulai ngobrolin ini. Maksudnya bagaimana seorang Marcel FP, seorang Cecel itu tuh sampai kepikiran apa sih yang lu rasain saat lu berkarya gitu kan. Karya tuh ada emosinya kan. Itu tuh apa sih yang lu rasain. Ini gue mau kutip di Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Katanya kamu terlalu banyak bercanda. Sama, kita sedih, kita marah, kita takut, tapi kita simpan. Ini nih gue kalau baca ini ya, ini padahal ini kan baru halaman pertama ya. Apakah benar KTBB ini nih ada unsur ketakutannya ya? Maksudnya kayak apakah si Awan ini takut, atau yang lu alami apa sih? Awan, ini Awan ya, bukan gue nih. Ya Awan dulu deh. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang secara penulisan ini sudah ditulis 10 tahun. Ya gue lihat. Ya ini ditulis dari 2008. Jadi sebenarnya kalau dirunut-runut detail yang ini karena apa? Ya waktu itu mungkin ya cara gue terapi juga kali ya. Cara gue terapi dengan menulis gitu. Dan waktu itu kalau tulisan yang itu, ya itu menggambarkan tentang si Awan yang memang di sekitarnya orang kira dia tuh selalu bercanda. Jadi orang beranggapan ya lo kan nggak pernah sedih, hidup lo kan enak, lo kan ino gitu. Padahal yang dia tangkap adalah bedanya lo lebih vokal akan kesedihan lo, gue tidak. Dan hal itu yang akhirnya membuat dia ngerasa jadi kayak ya gue sama aja sebenarnya, bedanya lo ngomong gue enggak gitu. Dan itu makanya dia mau tampilin sini, ya semua orang bilang kamu terlalu banyak bercanda, padahal sama, kita semua korban di cerita kita masing-masing. Itu ya artinya ya, gue pertama kali tahu buku baru lu dikasih judul Kamu Terlalu Banyak Bercanda, gue kayak buku lawak ya gue kira. Nah terutama itu, since lo ngomong itu ya, karena buat teman-teman yang ya gue yakin banyak banget lah dari teman-teman yang udah kenal Cecel karena banyak offline, banyak ngomong sekarang Cecel di mana-mana. Tapi in case kalau teman-teman belum kenal Cecel nih dulu gue bilang lawak ya. Ini kayak fun banget, anaknya juga ringan banget. Kayak kalau gue versi
seriusnya ini Cecel nih kayak polar opposite gue yang kayak fun banget, ringan banget. Nah, dan gue pikir tuh buku dikasih judul kamu terlalu banyak bercanda tuh kayak akan jadi fun atau apa. Tapi pas gue coba lihat-lihat Instagram lu kok, maksudnya Instagramnya si ktbb.ktbb ini kok nggak fun. Jadi gue bingung sebenarnya. Gue kan kita baru ngobrol ini kan. Jadi sebenarnya KTBB ini nih apa maksudnya? Jadi itu ya. Orang banyak yang nanya gitu juga. Oh ini tuh sisi yang setelah dia melankolis di NKCTHI. Oh mungkin ini sisi setelah dia senang-senangnya dan lain-lain. Cuma yang kita balikan. Jadi itu memang image yang banyak sekarang itu terjadi di banyak orang ternyata. Setelah gue ngobrol, apalagi sekitar gue banyak teman-teman yang penghibur, yang public figure dan lain-lain. Bilang ya gue di depan panggung gue harus kelihatan happy terus. Tapi kan mereka nggak pernah tahu di baliknya seperti apa, dan ini mungkin bisa relate dengan banyak teman-teman gitu. Iya. Itu makanya gue sih yakin banget, dan harapan gue juga ini bukunya lebih meledak. Ya maksudnya bukan cuma masalah unsur komersil, cuman kalau impactnya betul. Gue berharap impactnya lebih besar. Kalau ternyata berangkat dari seorang Cecel yang kelihatannya fun banget, kelihatannya itu KTBB kayaknya lu banget ya. Nih Cecel terlalu banyak, ini bisa diganti sama CTBB. Cecel terlalu banyak bercanda. Karena gue udah dari kecil udah digituin. Kayak ya lu bercanda mulu mau jadi apa sih? Orang beragama kalau lu bercanda lu gak akan jadi seorang gitu. Iya, ternyata enggak juga. Apa itu gue sangat gak setuju tuh sama itu. Iya, seru kan nge-switch ekspektasi orang terus kita balikin gitu. Kayak ekspektasi lo semua kan di kantor. Yes, benar. Gue jadi malu banget nih. Gue sebenarnya interview Cecel, gue nggak ngeliat matanya Cecel. Gue malu banget mengingat tahun-tahun. Dia lapis legit di depan. Ada lapis legit ya, gue lihat lapis legit aja. Karena benar-benar maksudnya mungkin karena waktu itu di kantor kita ya karena global company juga, pressure juga tinggi. Dan ya kita jadi kayak terlalu serius. Sementara ini muncul nih bocah fun banget. Tapi lo harus bilang, ya gue dulu nggak ini sih, nggak terpercaya ya kalau gue pikir-pikir masuk ke kantor datang cuma kayak. Ya sejujurnya ya, nggak harus, tapi nggak harus jelek ya. Maksudnya kayak. Gue pun kalau gue bisa melihat wujud gue dulu waktu gue kecil kayak. Ya iyalah, gue tuh dari dulu masuk ke kelas, gue sampai dihukum setahun gak boleh ketawa sama guru gue. Oh yang benar segitunya. Karena katanya, kamu tuh bercanda terus. Dia bilang, iya kenapa? Marah pun kan gak bikin masalah selesai gitu. Oh wow. Bagi gue tuh dulu gitu, jadi gue kayak, kenapa sih orang dewasa kok kayak harus serius gitu. Jadi ketakutan gue, itu kan fase gue menjelang dewasa kan, gue magang itu. Kayak, ternyata di kantor juga semua orang serius gitu. Gue mulai kayak, kontemplasi lah gue. Mana ya cara untuk menjadi dewasa? Akhirnya gue tulis, makanya dari 2008 kan gue mungkin kayak 18 tahun gitu gue mulai nulis ini. Jadi mungkin salah satu tulisan ini efek lo habis ngomong. Iya, jadi kayaknya ada gue nih di dalam KTBB ini. Kalau gue baca gue bisa nangis karena ini gue nih dulu nih. Terus gue minta maaf ya Cel atas perlakuan gue selama ini. Di endingnya ternyata gue mau nge-share biar lo tuh minta maaf dengan publik. Yes benar. Ini semua setup buat gue sebenarnya nih KTBB ini. Sama ada unsur ini nggak sih Cel, di KTBB ini ada unsur denial nggak sih? Bukan denial yang jelek ya, cuma maksudnya kayak emang bener ketakutan dan fear dan denial ini nih emang unsur yang kuat banget di KTBB. Di dalam buku ini, ya kalau ketakutan ya udah pasti ini buku tentang kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegagalan. Makanya gue menulis sisi gelap yang sebenarnya orang malu untuk tampilkan gitu. Seakan manusia tuh nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Gitu. Seakan kan kayak ya idealnya manusia tuh datang ke kantor lo senyum, lo bahagia, itu ideal gitu. Dan di sini tuh ya mungkin ya itu sisi gelap, makanya gue bilang ini kayak yin yang gitu loh. Kalau NKCTHI mungkin sisi putihnya, ini sisi hitamnya, dan dua hal itu ada di semua orang gitu. Jadi nggak apa-apa kalau lu punya masalah, nggak apa-apa kalau lu berproses. Ya karena kan masalahnya kadang energi negatif, mungkin gue pribadi atau orang sekitar gue merasa energi negatif itu harus disimpan gitu. Misalnya lo sedih atau lo marah atau lo lagi kesulitan, ya itu punya gue sendiri. Orang nggak berhak mendapatkan itu, dan pada akhirnya itu akan menjadi apa ya, gunung tumpukan negativity yang akhirnya akan jadi tsunami buat lo. Itu nunggu bom waktu aja. Kayak meledaknya kapan gitu. Ya itu secara ilmu psikologis kan itu terkenal banget kan. Maksudnya si istilah bom waktu itu lo tahan-tahan. Nunggu aja gitu. Dan
sebenarnya sebelum nunggu bom waktu itu ada, akhirnya awal ini makanya dia mencoba untuk menulis setiap kemarahannya di akhir tahun selama 10 tahun terakhir itu. Itu tuh supaya dia kayak melepas. Supaya dia pikir melepaskan, ternyata yang dia lakukan hanya dia mengubur. Oh gitu. Bukan kayak dia marah, misalkan dia marah sama satu sosok gitu. Idealnya kan sebenarnya lo omongin ya, kayak gue ini karena kondisinya belum tentu seburuk itu. Cuma kalau dia tulis dia simpan, dia tulis dia simpan. Dan itu sadar nggak sadar menjadi tumpukan kemarahan dia yang akhirnya bikin dia nggak tenang waktu dia menulis. Ya. Ada ya gue bisa bilang tips lah ya. Saya tips. Buat teman-teman yang dengerin ini, yang mungkin sebenarnya kayak awan nggak? Apa ya? Pasti menurut gue banyak, karena gue udah ngetes ke beberapa teman gue dan mereka merasa relate, karena ya pasti kan lo ada nggak semua kemarahan lo bisa lo sampaikan gitu. Apa ya yang pengen disampaikan di buku ini adalah menghadapi apa yang lo rasakan. Misalnya sedih, ya nggak apa-apa, lo nggak usah denial untuk kayak gue nggak boleh sedih, gue harus seneng. Ya itu nggak apa-apa ya. Merasakan gitu kayak gue sekarang fasenya lagi marah. Oh ya udah, berarti gue harus nyampein energi negatif gue lewat apa ya? Lewat tulisan kah? Atau gue ngomong? Atau gue nunggu tenang dulu baru gue ngomong gitu. Misalnya kesedihan gue, oh ya udah gue nangis dulu 2 hari sampai udah selesai nih. Cowok nggak apa-apa nggak nangis menurut? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kan? Emang pohon gitu. Tuh cowok-cowok nggak apa-apa kalau nangis. Karena dosen gue juga dulu bilang gitu. Justru cowok kalau nggak nangis tuh nggak cowok. Gue dulu kayak apa maksudnya? Cuman gue ngerti sekarang. Cuma gue kan sempat buka cerita ya tentang depresi di NKCTHI. Dan gue nggak nyangka banyak cowok yang cerita. Gitu ya. Karena itu, karena ya kita kan sosok laki-laki tuh terlihat tidak boleh lemah, tidak boleh bersedih. Dan sebenarnya mereka yang paling menanggung beban. Misalnya dia udah berumah tangga, dia kan kepala keluarga, dia nanggung beban semuanya. Sedangkan dia nggak punya ruang untuk dia ngasih lihat sisi manusiawinya. Dan di situ gue terima DM banyak banget cowok yang dia punya keluarga bahagia dan lain-lain, tapi dia berniat mengakhiri hidupnya. Oh serius loh? Dan itu gue menerima beberapa DM. Hanya karena padahal keluarganya baik-baik, tapi dia mau mengakhiri hidupnya karena dia merasa kosong. Karena kosong. Iya, dia merasa semuanya dia ngasih, tapi dia merasa kosong. Dan gue rasa mungkin ya sebenarnya orang yang berusaha mengcover dirinya dalamnya bisa jadi lebih rapuh daripada mereka yang emang terbiasa mengekspresikan dirinya gitu. Wow, ternyata ini si KTBB ini banget ya. Apa ya? Dalam, tapi maksudnya bukan masalah filosofinya, cuman maksudnya kayak menurut gue bahkan mungkin nanti kita cek lah. Bisa jadi KTBB ini nih efeknya lebih. Ya gue juga penasaran. Karena apa ya? Karena real. Mungkin bukannya buku yang NKCTH ini gak real, cuman ya namanya juga orang mau membuka diri, orang kasih tahu ini proses gue selama 10 tahun tuh ternyata nggak sepenuhnya tuh indah loh, ada masalah. Dan sebenarnya gue bisa bilang nggak sih sebenarnya itu adalah yang lo alami sebagai seorang Cecel dalam hidup, bisa nggak? Alami. Jadi kayak inspirasi lo berkarya. Yang kadang ini gue menulis tuh gue lihat sahabat gue misalnya hidupnya kok gila berat banget ya, dan itu bisa jadi inspirasi gue nulis gitu. Gue lihat orang di jalan, gue denger cerita dari teman-teman dari NKCTH itu juga jadi inspirasi. Cuma dari pribadi gue sendiri pun akhirnya juga berusaha untuk jujur aja nih, makanya gue bilang salah satu medium terapi gue juga kali ya. Gue pribadi juga nggak bisa terlalu terbuka untuk ngomongin kemarahan gue dan lain-lain. Jadi mungkin ini salah satu medium untuk terapi juga sih. Oke. Nanti kita coba lihat hari ini. Bukan. Nah, katanya banyak meme-nya ya. NKCTH ini kita juga lihat nanti KTBB meme-nya kayak gimana. Yang tadi mau ngomongin apa sih jadinya? Nanti kita lihat si KTBB ini efeknya kayak gimana. Buat teman-teman yang harusnya sih udah ya, cuman kalau misalnya belum follow, bisa follow Instagramnya KTBB di @ktbb.ktbb. Dan bukunya bisa didapat di mana nih, Cal? Bukunya bisa didapat di blibli.com dan toko-toko buku kecil di Indonesia. Di Indonesia ya? Kenapa di toko-toko buku kecil, Cal? Karena ya itu, gue kan sudah, ini buku keempat. 3 buku gue sudah berjalan di toko buku besar, toko buku mainstream lah. Dan gue rasa daya beli teman-teman
untuk baca buku dan membeli buku tuh ternyata besar. Kalau gue lihat respon buku sebelumnya, kenapa nggak gue ratakan ke UKM, ke usaha-usaha menengah bawah gitu. Oh jadi ini maksud lu toko buku kecil tuh yang bener-bener. Iya, jadi kayak toko ATK yang mungkin lampunya udah redup. Oh yang memang loh. Dan itu banyak ya, gue nggak tahu. Banyak ya di Indonesia. Di kota-kota di se-Indonesia tuh banyak. Dan memang buku kan sudah makin menurun ya penjualannya dan lain-lain. Dan kalau memang ada produk yang bisa narik mereka untuk balik ke toko buku itu lagi, gue rasa lebih banyak orang hidup dari situ. Wah, merinding gue, bener. Jadi alasannya itu ya, supaya yang gue bisa bilang gini nggak? Karena gue kan sempat lihat video antrian waktu itu NKCTHI. Bener nggak kalau gue bilang supaya yang ngantri kayak gitu tuh di toko-toko buku ATK kecil itu? Iya. Wah itu gila tuh. Oke Cel, gue personally mendoakan supaya lancar semua proses penjualan KTBB di toko-toko buku kecil ini. All the best buat lo Cel. Kalau misalnya teman-teman belum follow Instagramnya ya gue rasa sih udah pasti follow ya. Tapi in case belum bisa follow di @ktbb.ktbb. Ya itu aja. Kita udah dengar banyak banget insight dari proses pembuatan Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Beli teman-teman. Kalau personal take gue ya dari tadi, mungkin teman-teman yang cewek bisa kasih buat cowoknya atau bahkan mungkin pasangan muda, istri bisa kasih ke suaminya, karena bener ini gue udah coba baca-baca. Ini yang tadi Cecel bilang, cowok nih sangat bisa relevan dengan Kamu Terlalu Banyak Bercanda ini, memendam sesuatu yang bisa jadi bom waktu kan. Kenapa nggak kalian kasih buku ini ke pacar cowok kalian, ke suami kalian, supaya harapannya lebih bisa lega lah kali ya hidupnya. Buat rilis. Ya? Buat rilis, benar. Oke, thank you so much ya Cel. Good luck buat semua projectnya. Ada apa lagi? Next. Ada film di 2020 NKCTHI sama generasi 90-an, album dan beberapa project lainnya. Wow, gue nunggu banget filmnya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight yang luar biasa dari seorang Marcella FP dalam berkarya, terutama di buku terbarunya Kamu Terlalu Banyak Bercanda. See you, Cel. Thank you, bye. Thank you, bye.